Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Suara Pengembalaan hari ini akan saya beri tema Tuhan tidak gagal dalam memanggil umatnya. Dalam kisah ini ada satu profil, yaitu Bapak Abraham yang sudah kita kenal, yang kita mencatat sebagai Bapak orang percaya, Bapak segala orang percaya. Abraham dipanggil pada usia yang cukup matang, 75 tahun, dan dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, harus meninggalkan negerinya yang pada waktu itu tentu sudah maju. Ya. Abraham ketika dipanggil, Alkitab tidak mencatat bahwa dia mengelak atau tidak setuju dengan panggilan itu, tapi dia setelah mendengar panggilan itu dan dia berangkat. Bermanfaat seperti itu. Panggilan Allah kepada Abraham itu menjadi sangat penting karena seperti kita tahu bahwa kalau Allah memanggil, pasti dia memiliki maksud dan tujuan bagi orang-orang yang dipanggilnya. Kalau kita aja disapa oleh saudara kita aja, kita merasa senang. Oleh orang yang tidak dikenal di jalan menyapa say hello, kita pun merasa damai. Terus waktu kita mendapat salam sejahtera, kita juga bersuka cita. Seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa itu, ketika Allah memberi salam, mereka pasti bersuka cita. Nah, apalagi ini panggilan. Panggilan lebih dari sapaan. Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Untuk apa Abraham dipanggil? Keluar dari negerinya. Dia menjanjikan suatu negeri yang lebih baik. Padahal bagi Abraham waktu itu, negeri itu juga belum diketahui. Dia belum tahu. Tetapi Abraham mengiyakan, langsung berangkat, mengajak istri dan saudaranya. Mungkin pernah kita berpikir, atau kalau orang-orang yang mapan sekarang juga berpikir untuk meninggalkan kemapanannya, meninggalkan kemakmurannya untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahui. Tapi kalau berpikir positif, mungkin pengembangannya adalah, oh ya, mungkin di sana lebih baik, ada kota yang lebih baik untuk mengembangkan usahanya. Tapi Abraham berangkat memenuhi panggilan Tuhan. Abraham mengikuti panggilan Tuhan dan dia berangkat. Apakah Abraham merasa dirinya, oh ya, lebih baik aku berangkat karena pada usia yang sudah tua seperti ini, aku juga belum memiliki putra, belum memiliki anak. Mungkin ada orang-orang di sekitarnya mencemooh dia karena seorang laki-laki yang sudah berkeluarga harus
menjadi aib kalau tidak ada anaknya. Tetapi terlepas dari itu, Abraham berangkat dan dia memenuhi panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan Tuhan menurut Rasul Paulus itu bahwa setiap orang yang dipanggil itu dikuduskan oleh Tuhan. Saat dikuduskan, dia akan memiliki tugas, yaitu memberitakan nama Tuhan. Nah, itu panggilan yang dari Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, terlepas dari latar belakang apapun. Mungkin latar belakangnya jahat di mata manusia dan sudah tidak berarti. Tapi begitu Tuhan memanggil, dia akan menjadi berarti, karena Tuhan memiliki tujuan dan maksud dalam panggilannya. Mungkin juga Tuhan memanggil dari orang yang keluarga baik-baik. Jadi tidak perlu kita melihat latar belakang masa lalu kita, tetapi seperti Abraham yang sudah kerjakan, dia begitu mendapat tugas diutus Tuhan, ya dia langsung berangkat. Apalagi janjinya yang indah, yaitu ingin supaya Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa saksikan hari ini begitu Abraham namanya sangat dihormati, dikagumi, dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah Abraham ketika dipanggil dia berjalan mulus baik-baik saja, terus semua pikirannya terarah pada Tuhan? Ternyata dalam proses panggilan itu, dan dia mengerjakannya, dia juga hampir-hampir menundakkan atau menggagalkan rencana Tuhan, yaitu yang janji akan menjadikan keturunan Abraham banyak, memenuhi bumi seperti debu tanah. Lah, apa yang dikerjakan Abraham yang hampir-hampir menggagalkan rencana Tuhan itu dari pihak Abraham sendiri? Yaitu ketika dia memasuki tanah Mesir, dia harus menipu, harus tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Dan apa yang terjadi? Firaun mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Tuhan campur tangan. Tuhan menolong sehingga Sarah dikembalikan. Nah, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Karena kesalahan Abraham telah menyerahkan Sarah istrinya yang dianggap sebagai adik, kemudian diperistri oleh Firaun. Lah, rencana keturunan yang dari Sarah itu, istrinya itu, kan akan mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan rencananya indah, baik rancangannya untuk kebaikan, sungguh luar biasa. Sehingga yang terjadi dalam pemanggilan Abraham memanggil panggilannya, memenuhi panggilannya, dan sisi keluarganya, bahkan dia juga berdamai kepada Lot ketika ada konflik antar mereka, antar gembala mereka. Dia suka berdamai kepada Lot, kemudian dia suruh memilih Lot berjalan memandang tanah yang diingininya. Dan Abraham sungguh menjadi berkat pada waktu itu bagi keluarganya, juga bagi keturunannya sampai sekarang. Pesan renungan pada hari ini adalah, siapapun kita yang dipanggil Tuhan, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi seorang pekabar Injil di mimbar-mimbar itu. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah bagi pribadi lepas pribadi, yaitu adalah ketika dipanggil kita dikuduskan, kita dimenangkan, kita diselamatkan. Dan ketika diselamatkan, kita tidak memberitakan nama sang penyelamat itu kan. Nah, itulah panggilan. Panggilan Tuhan tidak pernah gagal bagi orang yang dikasihinya. Kiranya perenungan Suara Pengembalaan hari ini mengingatkan kita kembali, oh ya, Tuhan memanggil saya. Tuhan memiliki rencana atas kehidupan saya untuk menjadi berkat, seperti Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.